Cara menghasilkan 10 juta rupiah per minggu dari tanaman. Mencapai penghasilan 10 juta rupiah per minggu dari usaha bertani memang tidak mudah, tetapi dengan pilihan tanaman yang tepat dan strategi yang baik, hal ini sangat mungkin dicapai. Berikut ini adalah beberapa tanaman yang bisa dipertimbangkan serta strategi yang bisa diterapkan untuk mencapai target tersebut. 1. Tanaman hortikultura bernilai tinggi. Tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias memiliki potensi penghasilan yang tinggi. Berikut beberapa contohnya. Cabai. Cabai adalah salah satu tanaman yang sangat diminati di pasar. Harga cabai cenderung tinggi, terutama saat musim paceklik. Untuk mencapai penghasilan 10 juta rupiah per minggu, petani bisa menanam cabai secara intensif dengan menggunakan teknik budidaya yang baik seperti pemilihan varietas unggul, pilih varietas cabai yang tahan penyakit dan memiliki produktivitas tinggi. Pemupukan berimbang, gunakan pupuk organik dan anorganik secara berimbang untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Pengendalian hama dan penyakit, lakukan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu untuk menghindari kerugian hasil. B. Buah naga. Buah naga juga memiliki nilai jual yang tinggi. Dengan teknik budidaya yang tepat, hasil panen buah naga bisa mencapai 30-40 ton per hektar per tahun. Untuk mencapai penghasilan 10 juta rupiah per minggu, petani bisa fokus pada penanaman intensif, gunakan sistem penanaman vertikal untuk meningkatkan kepadatan tanam. Perawatan optimal, pastikan penyiraman, pemupukan, dan pemangkasan dilakukan secara teratur. Pemasaran yang baik, cari pasar yang mau membayar harga premium, seperti supermarket atau restoran. C. Bunga krisan. Bunga krisan memiliki permintaan yang stabil sepanjang tahun, terutama untuk acara-acara seperti pernikahan, pemakaman, dan dekorasi. Untuk mencapai target penghasilan, petani bisa penanaman di greenhouse, menanam krisan di greenhouse untuk melindungi tanaman dari cuaca ekstrim. Teknik budidaya intensif, gunakan teknik budidaya yang mampu meningkatkan produktivitas seperti penggunaan hormon tumbuh. Pemasaran langsung ke florist, jalin kerjasama dengan toko bunga atau florist untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. 2. Tanaman herbal dan rempah-rempah. Tanaman herbal dan rempah-rempah juga memiliki potensi pasar yang besar, baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Beberapa contoh tanaman yang bisa dipertimbangkan adalah jahe merah. Jahe merah banyak dicari untuk bahan obat tradisional dan minuman kesehatan. Untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi, petani jahe merah perlu penanaman intensif, gunakan teknik tumpang sari atau polikultur untuk memaksimalkan penggunaan lahan. Penyulaman, lakukan penyulaman pada tanaman yang mati atau tidak tumbuh dengan baik untuk memastikan populasi tanaman tetap optimal. Pasca panen yang baik, pastikan proses pasca panen seperti pencucian, pengeringan, dan pengepakan dilakukan dengan baik untuk mempertahankan kualitas. B. Vanili. Vanili adalah salah satu rempah-rempah dengan harga jual yang sangat tinggi. Namun, budidaya vanili memerlukan perawatan yang intensif dan jangka waktu yang lama sebelum panen pertama. Untuk mencapai target penghasilan, petani vanili bisa penanaman di lahan yang sesuai, pilih lahan dengan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan vanili. Perawatan intensif, lakukan perawatan tanaman secara rutin, termasuk penyerbukan manual, pemangkasan, dan pengendalian hama. Pasca panen yang baik, proses fermentasi dan pengeringan vanili yang baik akan meningkatkan kualitas dan harga jual. 3. Tanaman industri. Tanaman industri seperti kelapa sawit, karet, dan kakao juga memiliki potensi penghasilan yang tinggi, meskipun memerlukan investasi awal yang besar dan waktu yang lebih lama sebelum panen. A. Kelapa sawit.
Kelapa sawit adalah tanaman industri yang sangat menguntungkan dengan permintaan global yang tinggi. Untuk mencapai target penghasilan, petani kelapa sawit perlu perawatan yang baik, pastikan pemupukan, penyiraman, dan pengendalian hama dilakukan secara optimal. Sistem panen yang efisien, gunakan teknologi dan peralatan modern untuk meningkatkan efisiensi panen. Kerjasama dengan pabrik pengolahan, jalin kerjasama dengan pabrik pengolahan kelapa sawit untuk memastikan pemasaran hasil panen. Strategi umum untuk meningkatkan penghasilan. Selain memilih jenis tanaman yang tepat, berikut beberapa strategi umum yang bisa diterapkan untuk meningkatkan penghasilan. 1. Diversifikasi tanaman. Menanam berbagai jenis tanaman dalam satu lahan dapat mengurangi risiko kegagalan panen dan memastikan penghasilan yang stabil. 2. Penggunaan teknologi pertanian. Pemanfaatan teknologi pertanian modern seperti sistem irigasi tetes, greenhouses, dan sensor tanah dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 3. Manajemen pasca panen yang baik. Proses pasca panen yang baik seperti penyimpanan, pengolahan, dan pengepakan akan mempertahankan kualitas produk dan meningkatkan harga jual. 4. Pemasaran yang efektif. Jalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pasar, supermarket, dan industri pengolahan untuk memastikan pemasaran hasil panen yang baik. Gunakan juga platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan memilih tanaman yang tepat dan menerapkan strategi-strategi di atas, petani bisa mencapai penghasilan 10 juta rupiah per minggu. Tentu saja, semua ini memerlukan perencanaan yang matang, kerja keras, dan ketekunan.